dari kami CGP Angkatan 9 ada yang perlu kami komunikasikan dengan Bapak terkait dengan kegiatan modul 3.3 pada program pendidikan guru penggerak tentang pengelolaan program sekolah yang memberikan dampak positif kepada anak-anak. Berdasarkan pengalaman yang kami temui di lapangan, Pak, terkait dengan persiapan sekolah kita dalam ajang Olimpiade Sains Nasional, rasanya itu perlu kita revisi dan kita lakukan peningkatan untuk kedepannya, Pak, sehingga berdasarkan latar belakang yang selama ini kita temui, Pak, terkait dengan hasil OSN sekolah kita 2 tahun terakhir, kemudian minat anak kita untuk ikut kegiatan ini ada bahkan cukup banyak, Pak. Kemudian kita juga lihat dari hasil rapor pendidikan kita tahun 2024 tentang numerasi, Pak, dan juga adanya ketersediaan aset utama sekolah kita terkait dengan aset manusia tentang guru pembimbing bidang-bidang OSN yang ada di sekolah kita, Pak. Rasanya memang sangat perlu untuk kegiatan OSN ini kita tidak lanjuti agar kedepannya bisa berjalan lebih baik, Pak. Di sini kami melihat, Pak, bahwasannya ada sebuah program yang kami usung yang namanya itu adalah komunitas riset dan inovasi yang kami singkat dengan nama konservasi, Pak, yang mana dari komunitas ini nanti akan coba melatih keterampilan dan mengembangkan pengetahuan murid dalam bidang riset dan inovasi terkait 9 bidang OSN yang ada di sekolah kita, Pak. Mulai dari matematika, fisika, kimia, biologi, ekonomi, informatika, kebumian, dan juga astronomi, Pak. Perlu juga kami paparkan kepada Bapak terkait dengan ide untuk penyempurnaan kegiatan ini, Pak. Kegiatan ini nantinya akan kami coba gagas ke dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler di sekolah kita, Pak, yang mana untuk kegiatan ekskul ini nanti kita akan gagas 9 bidang tadi, Pak. Kemudian kita juga akan libatkan guru-guru kita untuk melatih kegiatan anak kita secara rutin, Pak, yang mana rencananya kegiatan komunitas riset dan inovasi ini akan kita lakukan setiap hari Jumat pada Minggu Ganjil setiap bulannya, Pak. Kemudian dari kegiatan ini nanti yang juga akan kita coba libatkan itu adalah orang tua anak, Pak. Selama ini kita membimbing anak-anak kita di sekolah tanpa melibatkan orang tua, dalam arti kata kita tidak pernah melaporkan hasil belajar anak-anak kita terkait kegiatan OSN yang diikutinya kepada orang tua anak. Karena di sini sangat perlu rasanya kita libatkan orang tua, Pak, karena untuk kita yang berada di tingkat SMA, hasil dari OSN ini memberikan dampak yang positif pada anak-anak kita kalau nanti anak kita itu ikut seleksi nasional berbasis prestasi ketika akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Mungkin hanya itu dapat kami paparkan kepada Bapak. Kami mohon tanggapannya terhadap gagasan kami terkait adanya pembentukan komunitas riset dan teknologi di sekolah kita yang kami singkat dengan konservasi. Terima kasih Bu Ira. Jadi memang kita sangat mengharapkan adanya inovasi untuk kemajuan sekolah kita pada masa yang akan datang. Jadi menurut yang Bu Ira sampaikan tadi, adanya keinginan untuk merubah sedikit bentuk-bentuk ataupun pelaksanaan dari OSN, ya? Iya. Latihan OSN. Jadi setelah belajar dari pengalaman-pengalaman terdahulu, dan kita berkeinginan agar siswa kita lebih meningkat pada masa yang akan datang, ada inovasi-inovasi terbaru yang ingin dilaksanakan di sekolah kita. Pada prinsipnya ini sangat baik untuk kita laksanakan, namun dalam arti kata di sini mungkin ada hal-hal yang perlu untuk Bapak tanyakan. Yang pertama, sudah adakah sekolah lain yang melaksanakan hal ini? Kemudian bagaimana hasilnya? Dan yang kedua, tadi ada bentuk partisipasi orang tua kita melaporkan. Ini juga bagaimana tindak lanjut dari ini yang perlu Bapak tanyakan. Dan apabila ini baik, nanti insya Allah kita laksanakan secara bersama. Ya. Silakan.
Ya, terima kasih Pak. Kalau untuk sekolah lain yang melakukan kegiatan yang sama, Pak, kami rasa itu ada Pak, karena seperti SMA 3 Batu Sangkar ataupun SMA 1 Batu Sangkar yang selama ini mungkin menjuarai kegiatan-kegiatan OSN di Kabupaten Datar, Pak, memang sudah sangat mewadahi anak-anaknya untuk mengikuti kegiatan pelatihan ini di sekolah, Pak. Pak, kami akan coba jawab terkait dengan sekolah-sekolah lain yang ada di sekitar kita yang sudah melaksanakan kegiatan ini. Kami rasa ada Pak, seperti SMA 3 Batu Sangkar ataupun SMA 1 Batu Sangkar Pak, yang selama ini dua sekolah ini yang menjuarai kegiatan OSN di Kabupaten Datar Pak. Juga sekolah-sekolah lain seperti SMA 1 Pariangan Pak juga telah menggagas kegiatan ekskul ini Pak. Dan dari sekolah-sekolah yang ada di sekitar kita yang telah menggagas kegiatan ini Pak, mungkin ini bisa menjadi sebuah acuan atau berbagi pengalaman dengan sekolah tersebut Pak, terkait nanti dengan program ini akan kita laksanakan di sekolah kita. Kemudian mengenai keterlibatan dari orang tua Pak, kami sangat merasa Pak bahwasanya kalau untuk kegiatan pelatihan OSN ini memang bisa kita masukkan kepada kognitif anak-anak kita Pak. Kalau kepada kognitif anak-anak kita berarti ini bisa kita lakukan penilaian terhadap hasil yang dicapai oleh anak-anak kita Pak. Makanya nanti kita akan buatkan semacam rapor Pak terhadap materi-materi yang ada dalam bidang OSN, itu akan kita laporkan kepada orang tua anak, sehingga perjalanan anak ketika mengikuti ekskul ini Pak memang tergambar secara tertulis, dan ini juga dilakukan kepada orang tua, sehingga nanti orang tua juga akan lebih mampu untuk memotivasi anak-anaknya untuk terus belajar dalam bidang OSN ini Pak. Dan kita sangat berharap Pak ketika ini kita lakukan untuk tahun-tahun berikutnya hasil dari OSN yang digagas oleh pemerintah kita Pak memang memberikan hasil yang lebih baik untuk sekolah kita ke depannya Pak. Tidak apa-apa Wira, jadi kalau mendengar uraian Bu Wira tadi, rasanya ini memang bisa kita laksanakan. Nanti kita akan informasikan kepada teman-teman kita di sekolah ini untuk melaksanakan program ini. Kita akan sampaikan juga nanti kepada komite kita. Dan yang penting di sini Bu Wira dan teman-teman nanti jangan lupa untuk memberikan motivasi pada anak dan orang tua tentang apa dan bagaimana OSN ini. Ya. Jadi kita dari pihak sekolah sangat terbuka dengan gagasan yang Bu Wira sampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Berarti dari perbincangan yang kita lakukan secara umum bisa kami tangkap kalau Bapak sangat mendukung sekali untuk kegiatan ini. Ya. Dan kami juga berharap Pak, mudah-mudahan dukungan Bapak ini bisa terus berlanjut Pak. Dan kita juga sangat berharap jika program ini nanti kita gagas dan kita laksanakan juga akan memberikan dampak yang positif kepada anak-anak kita dan juga sekolah kita. Sekali lagi terima kasih banyak Pak. Dan dukungan ini kita berikan seutuhnya. Sarana prasarana kita siapkan. Terima kasih banyak. Juga finansial ya Pak? Seluruhnya. Ya, sekali lagi makanya komite kita libatkan. Ya, sekali lagi terima kasih banyak Pak untuk waktu dan kesempatannya, dan kami juga akan selalu butuh bimbingan dari Bapak terkait dengan adanya gagasan terhadap komunitas riset dan inovasi di sekolah kita yang insya Allah Pak ini akan kita laksanakan di tahun ajaran mendatang Pak. Ya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Wira Astuti SSI MPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Sungai Tarat. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu untuk waktu dan kesempatan yang telah diluangkan pada siang hari ini. Terima kasih juga karena telah bersedia untuk mendengarkan pemaparan singkat kami terkait program sekolah yang berpihak kepada anak yang akan coba kami usung mulai dari tahun ajaran 2024-2025 mendatang Bapak dan Ibu. Sedikit bercerita Bapak dan Ibu, program yang kami usung ini merupakan penyempurnaan dari kegiatan yang selama ini sebenarnya telah kita laksanakan Bapak dan Ibu. Adapun program yang akan coba kami usung Bapak dan Ibu itu adalah terkait dengan pelatihan OSN yang telah kita laksanakan selama ini di sekolah kita Bapak dan Ibu. Selama ini kita melaksanakan pelatihan itu hanya tergantung pada kebutuhan Bapak dan Ibu.
Ketika anak-anak kita akan melaksanakan perlombaan OSN tingkat kabupaten Bapak dan Ibu, maka itulah waktu yang paling tepat untuk kita melaksanakan pelatihan. Sebenarnya ini adalah sesuatu yang salah Bapak dan Ibu, dan inilah yang akan coba kita perbaiki ke depannya Bapak dan Ibu. Adapun program ini berjudul Bapak dan Ibu, Konservasi, Komunitas, Riset, dan Inovasi. Karena ketika kami baca aturan tentang OSN Bapak dan Ibu, ke-9 bidang OSN mulai dari matematika, fisika, kimia, biologi, ekonomi, geografi, astronomi, kebumian, dan informatika itu di bawah naungan riset dan inovasi Bapak dan Ibu. Yang mana konservasi ini nanti kita akan coba tuangkan dalam kegiatan ekstrakurikuler Bapak dan Ibu, yang mana kalau dia tertuang dalam ekstrakurikuler berarti ini rutin kita laksanakan di sekolah kita Bapak dan Ibu. Dia punya program, punya pelaksanaan, punya evaluasi, dan punya pelaporan nanti Bapak dan Ibu. Dan kami sangat berharap Bapak dan Ibu, dukungan dari kita semua nantinya untuk dapat mensukseskan program konservasi ini Bapak dan Ibu, karena berdasarkan aset utama di sekolah kita Bapak dan Ibu, kita sangat punya sekali Bapak dan Ibu. Yang pertama, anak-anak kita mungkin walaupun tidak banyak, tapi memiliki kemampuan akademik untuk 9 bidang ini Bapak dan Ibu. Yang kedua, kita juga punya aset dari guru sebagai guru pembimbing kegiatan OSN ini Bapak dan Ibu. Sudah kita buktikan karena selama ini kita rutin melaksanakan pelatihan ini setiap ada kegiatan OSN Bapak dan Ibu. Dan kita juga punya aset finansial Bapak dan Ibu, ini terkait dengan kegiatan pelatihan yang diadakan oleh Kabupaten Bapak dan Ibu. Dan setiap tahunnya sekolah kita selalu mengikuti pelatihan OSN yang dilaksanakan oleh Kabupaten, dan ini didanai oleh dana BOS kita Bapak dan Ibu, dan juga dibantu oleh keuangan komite kita. Adapun latar belakang dari kami mengusung kegiatan ini Bapak dan Ibu, kita lihat beberapa tahun terakhir Bapak dan Ibu, untuk siswa kita yang lulus OSN tingkat provinsi Bapak dan Ibu itu hanya berkisar pada 2-3 orang saja Bapak dan Ibu. Dan ini rasanya sangat kita sayangkan Bapak dan Ibu, karena kita yakin anak-anak kita yang punya kemampuan mungkin belum terfasilitasi oleh kita seluruhnya untuk kita bimbing dan kita latih Bapak dan Ibu. Yang kedua Bapak dan Ibu, kita juga melihat Bapak dan Ibu, anak-anak kita yang lolos untuk OSN tingkat provinsi itu pada umumnya adalah anak-anak dengan kemampuan menengah Bapak dan Ibu. Justru anak-anak yang biasanya kita jagokan itu tidak sampai ke provinsi Bapak dan Ibu. Contohnya itu kayak Hakim, kayak Fatur Zidan, kayak Sabrina. Mereka juara Bapak dan Ibu, tapi tidak pernah sampai ke tingkat provinsi. Jadi rasanya memang pembimbingan dari kita mungkin yang masih belum terkonsep dan terorganisir secara baik Bapak dan Ibu. Kemudian kita juga punya Bapak dan Ibu guru-guru pembimbing yang selama ini mampu Bapak dan Ibu mengantarkan anak-anak kita untuk sampai ke tingkat provinsi. Dan ini sudah dibuktikan Bapak dan Ibu, setiap tahunnya anak kita yang lolos ke tingkat provinsi itu dari cabang-cabang yang berbeda Bapak dan Ibu. Artinya apa? Kemampuan kita sebagai guru di sini sangat baik sekali Bapak dan Ibu. Dan kami juga melihat Bapak dan Ibu, minat anak kita terhadap kegiatan OSN ini sangat baik sekali Bapak dan Ibu. Kami buktikan Bapak dan Ibu, ketika kami meminta nama anak kita yang akan kita ikutkan lomba OSN tingkat kabupaten Bapak dan Ibu, telah Bapak Ibu serahkan namanya kepada kami, dan Bapak informasikan kepada anak-anak bahwa mereka yang terpilih, mereka sudah banyak yang bertanya kepada kami Bapak dan Ibu, kapan kita mulai pelatihannya. Bahkan Bapak dan Ibu, ketika masing-masing 2 orang dari bidang OSN itu kita kirim ke kabupaten, bagi anak-anak yang tidak terkirim, itu muncul kekecewaan dari mereka Pak. Bertanya anak ke kami Bapak dan Ibu, bertanya anak kepada kami, mengapa tidak semua kami dikirim Bu? Nah, berarti artinya Bapak dan Ibu, kita bisa melihat bahwa sebenarnya minat anak kita ada di sini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, untuk kegiatan konservasi ini, insya Allah besok di tahun ajaran baru itu akan kita laksanakan secara rutin Bapak dan Ibu, 2 kali dalam 1 bulan. Kita laksanakan setiap hari Jumat pada minggu ganjil Bapak dan Ibu. Supaya ini tertib nanti Bapak dan Ibu, ketika pada minggu tersebut kita ada halangan untuk melaksanakannya, maka nanti kita akan cari hari penggantinya.
sehingga semua program yang kita rencanakan Bapak dan Ibu itu benar-benar terlaksana secara utuh Bapak dan Ibu. Dan yang terbaru Bapak dan Ibu, karena OSN ini memang erat kaitannya dengan kemampuan akademik anak kita Bapak dan Ibu. Kalau dia akademik, berarti dia bisa kita ukur Bapak dan Ibu, maka nanti kita akan buatkan laporan hasil belajar anak-anak kita, dan ini nanti juga akan kita serahkan kepada orang tua dari anak-anak kita Bapak dan Ibu, sehingga apa program yang kita laksanakan orang tua juga mengetahui dan memberikan dukungannya untuk anak-anak kita. Sekali lagi Bapak dan Ibu, mungkin hanya itu yang dapat kami paparkan. Kami mohon dukungannya dari kita semua Bapak dan Ibu, karena ini adalah penyempurnaan dari program yang telah ada sebelumnya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan di tahun ajaran 2024-2025 konservasi ini benar-benar dapat kita laksanakan secara maksimal. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, mohon dukungannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya Kak waktu telah disediakan pada siang hari ini, karena beberapa hal ada yang perlu kita diskusikan secara bersama-sama terkait dengan salah satu program yang diusung oleh calon guru penggerak, yaitu tentang pengelolaan program sekolah yang memberikan dampak positif kepada anak-anak. Salah satu program yang kami usung itu adalah terkait dengan kegiatan OSN yang selama ini kita laksanakan di sekolah kita. Rasanya ini perlu kita tinjau ulang dan perlu kita perbaiki agar kedepannya pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Seperti yang sudah sama-sama kita ketahui, bahwasannya selama ini kita melaksanakan kegiatan ekskul OSN ketika akan diadakannya lomba-lomba, seperti mungkin yang sudah Anda alami selama ini. Dan kedepannya mulai tahun ajaran besok kita akan lakukan kegiatan pelajaran ini secara kontinu dan konsisten, serta melibatkan orang tua dari anak-anak kita yang tergabung dalam kegiatan ekskul ini. Berdasarkan diskusi yang telah kami lakukan dengan pimpinan sekolah kita, Bapak Kepala Sekolah kita itu sangat apresiasi terhadap adanya gagasan terbentuknya komunitas belajar terkait dengan bidang OSN ini. Nama programnya itu adalah Komunitas Riset dan Inovasi, atau yang disingkat dengan nama Komservasi, yang mana konservasi ini menaungi 9 bidang OSN, mulai dari matematika, fisika, kimia, biologi, ekonomi, informatika, astronomi, dan kebumian. Rencananya kegiatan konservasi ini akan kita laksanakan setiap hari Jumat pada Minggu Ganjil. Kemudian untuk penjaringan ekskul ini kita laksanakan nanti dengan menggunakan Google Form. Kepada siswa kelas 10 dan kelas 11 itu akan dilayangkan Google Form, dilihat siapa nanti yang berminat dan apa bidang inovasi dan riset yang diminatinya. Dan kita sangat berharap kegiatan ini bisa berjalan secara maksimal untuk kedepannya, karena kegiatan ini dilatar belakangi oleh yang pertama itu hasil OSN sekolah kita 2 tahun terakhir. Ya, itu hanya 2 orang dari 45 orang siswa kita yang ikut OSN, itu hanya 2-3 orang yang bisa tembus ke tingkat provinsi, walaupun nanti ini belum sampai ke tingkat nasionalnya. Kemudian kita juga lihat rapor pendidikan sekolah kita tahun 2024 ini di bidang numerasi itu masih dalam taraf sedang. Jadi rasanya perlu untuk kita tingkatkan ke depannya. Kemudian kita juga punya di sini aset manusia di sekolah kita terkait dengan guru-guru pembimbing yang mungkin sangat berkompeten di bidangnya masing-masing. Kemudian dari segi finansial, sekolah kita juga memberikan dukungan terhadap kegiatan pelaksanaan ini, dibuktikan dengan ada beberapa orang teman kita yang dikirim untuk mengikuti pelatihan di tingkat kabupaten. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan pada Ananda semua, dan juga kami minta pendapat dari Ananda semua terkait dengan kegiatan ini. Yang pertama,
Mohon pendapatnya nanti ya. Ibu nanti mohon pendapatnya kira-kira dari kegiatan pelatihan yang telah kita lakukan selama ini, ada nggak muncul ide-ide kreatif dari kalian sehingga nanti pembelajaran yang kita lakukan itu menyenangkan bagi Ananda semua, kemudian bisa merangsang dan melatih kemampuan berpikir Ananda terhadap bidang OSN yang Ananda minati. Kira-kira ada enggak model-model pembelajaran yang kiranya sangat menarik untuk kita laksanakan di sekolah ini? Nanti Ibu mohon pendapatnya. Siapa di antara Ananda yang bisa menyampaikan pendapatnya? Kalau selama ini cara belajarnya bagaimana? Guru memberikan soal, ya, nanti dibahas sama-sama. Kira-kira ada nggak ide kreatif yang lain yang rasa-rasanya mampu memancing semangat Ananda untuk mengikuti pelatihan OSN ini? Misalkan kayak di dunia fisika biologi, kalau yang namanya praktikum, usulkan dengan praktikum. Ada idenya? Pastilah puas dengan cara belajar seperti ini. Anastasia? Nah, Sabrina? Nuri, matematik, Mbak? Nah, ada enggak cara belajar yang lain yang mungkin lebih kreatif? Hah? Awak ni kuis dengan ibu. Puas? Puas bu. Puas? Puas ya. Berarti dengan cara pelatihan yang dilakukan oleh guru kita selama ini, Ananda dikumpulkan dalam satu ruangan, kemudian pembelajarannya mulai dari membaca referensi terkait dengan bidang OSN kita, kemudian dibahas soalnya sama-sama, dan ada guru yang menayangkan semacam PowerPoint atau soal-soal melalui fokus. Itu rasanya sudah membuat Ananda nyaman dan bersemangat untuk melakukan kegiatan pembelajaran kita. Baiklah Ananda semua, kemudian nanti kegiatan kita ini akan kita rutinkan, kita lakukan 2 kali dalam 1 bulan, kemudian kita akan secara kontinu melakukannya. Nanti kegiatan ini juga akan dilaporkan kepada orang tua Ananda dalam bentuk rapor observasi. Karena untuk observasi ini yang dikejar itu adalah ranah kognitif Ananda. Artinya kalau ranah kognitif dia bisa dinilai, berarti nanti bisa kita buatkan rapornya sehingga orang tua Ananda tahu sampai di mana pencapaian Ananda terhadap kegiatan ekskul kita. Dan kami sangat berharap Ananda semua nanti bisa mengikutinya secara maksimal karena dampak positif yang diberikan oleh pelatihan OSN ini sangat luar biasa. Kalau nanti Ananda ikut kegiatan perlombaan, kemudian Ananda lulus sampai ke tingkat provinsi saja, sertifikatnya itu sangat memberikan nilai plus ketika Ananda ikut seleksi nasional berbasis prestasi masuk melalui jalur perguruan tinggi negeri. Ya, bisa? Dah, nanti kita bekerja sama dan mohon dukungannya untuk mensukseskan komunitas kita ini. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan bisa terlaksana secara maksimal. Terima kasih untuk waktunya. Mungkin hanya itu dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon waktunya sebentar Pak Dedi karena ada beberapa informasi yang perlu kami diskusikan kepada Pak Dedi. Kebetulan kami telah berdiskusi lebih awal dengan kepala sekolah terkait dengan adanya gagasan sebuah program terkait OSN yang ada di sekolah kita, yang mana program ini kami usung dengan nama
komunitas riset dan inovasi atau yang disingkat dengan konservasi, yang mana konservasi ini menaungi 9 bidang OSN yang ada di sekolah kita, mulai dari matematika, fisika, kimia, biologi, ekonomi, geografi, kemudian ada astronomi, kebumian, dan juga informatika. Yang ingin kami ketahui lebih dalam, Pak Dedi, kebetulan karena Pak Dedi adalah wakil kepala sekolah, kira-kira apakah ada kebijakan dari sekolah yang mendukung program yang kami usung ini, Pak Dedi? Baik, Elvira. OSN ini merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Berarti sekolah harus wajib melakukan itu, karena di sini kita dapat menguji kemampuan, salah satunya menguji kemampuan siswa kita untuk berlomba di ajang yang lebih tinggi. Terus kita itu merupakan juga yang telah dilakukan oleh sekolah, itu intinya wajib. Jadi ini merupakan salah satu kita bagaimana kita berkompetensi. Itu kan yang salah satunya itu berkompetensi, anak siswa kita berkompetensi, itu merupakan salah satu yang ada di rapor pendidikan kita. Jadi ada situ semua bidang-bidang yang disebutkan itu, sekolah kita tuh mendukung sangat untuk kegiatan OSN ini. Berarti alhamdulillah ya Pak Dedi, dari program yang kami usung ini memang ada kebijakannya dari sekolah kita, dan kami sebagai penggagas dari program ini, Pak Dedi, sangat berharap dukungan dari Pak Dedi selaku wakil kepala sekolah dan juga dukungan dari semua warga sekolah, sehingga nanti kegiatan komunitas riset dan inovasi yang kami gagas ini dapat berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Insya Allah nanti kita akan launchingnya di tahun ajaran baru 2024-2025, Pak Dedi. Sekali lagi Pak Dedi, terima kasih banyak untuk waktu dan kesediaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Ira. Selamat siang Bu Agni. Selamat siang Bu Ira. Ya, mohon waktunya sebentar Bu Agni, menunggu istirahat siang Bu Agni. Tadi kami telah berbincang juga dengan Bapak Kepala Sekolah terkait dengan rencana aksi nyata pengelolaan program yang berdampak positif kepada anak. Gagasan kami Bu Agni mengusung komunitas riset dan inovasi atau yang disingkat dengan konservasi, yang mana konservasi ini nanti akan mencoba menaungi pelatihan terhadap 9 bidang OSN yang ada di sekolah kita, mulai dari matematik, fisika, kimia, biologi, ekonomi, geografi, astronomi, kebumian, dan informatika. Alhamdulillah Bu Afni, tadi Bapak Kepala Sekolah itu sangat mendukung sekali dan memberikan apresiasinya agar kegiatan ini nanti bisa terlaksana di tahun ajaran berikutnya. Yang ingin kami gali dari Bu Afni ini terkait tentang kebijakan sekolah kita, kira-kira apakah ada sinkronnya dengan program yang akan kami gagas ini Bu Afni? Ini tentang OSN ya Bu Ira ya. Oke. Kalau tentang OSN tentu saja saya lihat ini memang berkaitan betul dengan kebijakan-kebijakan sekolah kita, di mana kita tentu ingin meningkatkan prestasi anak kita di bidang akademik dan non akademik. Nah, kegiatan OSN ini merupakan kegiatan peningkatan prestasi akademik anak kita. Oleh karena itu kegiatan ini sangat positif sekali Bu Ira, dan sesuai dengan kegiatan di sekolah kita, kebijakan-kebijakan sekolah kita berkaitan dengan kegiatan prestasi akademik ini Bu Ira. Iya, berarti alhamdulillah ya Bu Agni, program yang akan kami usung ini memang ada konektivitasnya dengan kebijakan sekolah kita. Mudah-mudahan Bu Agni, dari apa yang akan kami rencanakan ini akan kita tindak lanjuti pada tahun ajaran besok. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan kami sangat mohon sekali dukungan dari Bu Agni selaku wakil kepala sekolah di SMA Negeri 1 Sungai Tarap untuk selalu memberikan support agar kegiatan komunitas riset dan inovasi ini memang berjalan di tahun ajaran berikutnya Bu Agni. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Agni untuk waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Semoga sukses, lancar, dan berdampak bagus untuk semua murid-murid kita Bu Ira. Amin. Terima kasih Bu Ira. Terima kasih banyak program yang luar biasa Bu Ira. Terima kasih juga Bu Agni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.